Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini Iin Almina Lubis di channel of Education Discuss Online. Bersama saya di sini sudah ada Bapak Dr. Andi Sapta MPD MSI selaku Ketua LPPM STEMIC Royal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi mengenai LPPM. Oke, baiklah, mari kita mulai perbincangan dan diskusi kita hari ini. Langsung ke pertanyaan ya Pak. Ya, silakan Ibu. Apa visi dan misi LPPM Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku Ketua LPPM STEMIC Royal ingin menyampaikan bahwa LPPM STEMIC Royal memiliki visi menjadi lembaga yang berstandar mutu baik serta berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Begitulah Bu, kurang lebih visi dari LPPM STEMIC Royal Kisaran. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apa target kinerja LPPM Pak? Oke, kalau bicara masalah target, mungkin tidak salah kalau kita cerita alur mundur ke belakang dulu. Jadi saya menjabat sebagai Ketua LPPM STEMIC Royal itu mulai tahun 2018. Nah, dari tahun 2018 kita terus berbenah diri membangun LPPM STEMIC Royal dengan tim yang ada. Nah, tidak salah kalau saya sampaikan beberapa capaian kami dulu ya. Nah, di tahun 2020 kemarin kita LPPM STEMIC Royal alhamdulillah berhasil meningkatkan klaster menjadi klaster madya. Mungkin perlu kita jelaskan di sini bahwa di dalam LPPM se-Indonesia itu ada beberapa klaster. Jadi mulai dari klaster binaan, madya, kemudian ada mandiri dan utama. Alhamdulillah kita sudah di klaster madya. Nah, kemudian kita juga ada beberapa raihan prestasi. Di tahun kemarin kita juga untuk di Kopertis Wilayah 1 atau LLDT Wilayah 1, kita berhasil memperoleh peringkat dengan penelitian terbaik nomor 2 untuk kategori sekolah tinggi dan kategori pengabdian masyarakat kita juga alhamdulillah untuk peringkat kedua. Nah, untuk bicara masalah jurnal sebagai salah satu bidang kita di LPPM, alhamdulillah kita memiliki 4 buah jurnal saat ini. 2 buah jurnal sudah terakreditasi SINTA, yaitu untuk jurnal Jurteksi yang skopnya adalah komputer. Alhamdulillah jurnal kita sudah di SINTA 3 dan kita juga memiliki jurnal yang skopnya pengabdian masyarakat. Alhamdulillah kita sudah terakreditasi dengan SINTA 5. Sementara 2 jurnal lagi itu baru kita lahirkan di 2021, yaitu jurnal yang berkaitan dengan karya mahasiswa. Mungkin itulah Bu prestasi untuk ke belakang. Nah, bagaimana dengan target ke depan? Nah, untuk target ke depan kita juga punya wacana di tahun ini, insya Allah kita memperbaiki jurnal kita, bagaimana jurnal kita supaya bisa terindak DOAJ dan terus berbenah untuk meningkatkan SINTA 2 atau bila perlu ya kita bisa SINTA 1 dan bisa bereputasi, tapi boleh namanya cita-cita ya Bu ya. Nah, itu untuk target capaian kita. Nah, kemudian untuk di penelitian dan pengabdian itu masih banyak juga target-target capaian yang lain, bagaimana supaya dosen-dosen juga bisa berprestasi di dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah. Mungkin begitulah Bu kurang lebih. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana upaya LPPM Pak dalam meningkatkan kemampuan meneliti dosen? Ya, penelitian kan sebagai salah satu tugas yang tanggung jawab LPPM untuk mengkoordinirnya ya. Jadi kalau bicara masalah penelitian dosen, alhamdulillah dosen kita seperti saya sampaikan tadi, dosen kita alhamdulillah hampir setiap tahun memenangkan hibah yang berasal dari Ristek BRIN ya. Nah, alhamdulillah di tahun 2021 ini dosen kita ada yang memenangkan hibah PTUPT atau hibah penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Kemudian di tahun 2020, di 2018, 2019 kita beberapa dosen kita memenangkan hibah dosen pemula. Jadi alhamdulillah itulah capaian-capaian dari di dosen kita, itu Bu, kurang lebihnya. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen melibatkan mahasiswa Pak? Benar sekali Bu. Jadi di dalam penelitian maupun pengabdian masyarakat, kita mengarahkan dosen untuk melibatkan mahasiswa. Jadi mahasiswa dalam hal ini dilibatkan sebagai
untuk membantulah ya, kurang lebih begitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mahasiswa juga bisa belajar bagaimana melakukan penelitian, bagaimana melakukan kegiatan masyarakat, sehingga kita harapkan mahasiswa itu lebih aktif, tidak hanya berkecimpung di bangku kuliah, namun mereka juga dapat berperan aktif di masyarakat dan paham bagaimana melaksanakan penelitian. Yang kita berharap nanti ya setelah mereka tamat, mereka punya modal lebih. Nah, itu tujuan kita, Bu. Oke, baik Pak. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kira-kira dari mana saja Pak sumber pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat? Iya, Bu. Kalau bicara masalah pendanaan, baik penelitian atau pengabdian masyarakat, kita memiliki 3 kantong yang cukup lumayan besar. Jadi yang pertama itu jelas dari Ristekbrin. Jadi beberapa penelitian kita, dosen-dosen kita itu dibiayai oleh Ristekbrin. Kemudian yang kedua adalah sumber dana yang lain itu berasal dari yayasan. Jadi YPRTA sebagai yayasan yang menaungi Islamic Royal cukup bagus, cukup komitmen di dalam memberikan dukungan, terutama dukungan finansial. Jadi banyak dosen yang dibantu secara finansial untuk melakukan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Sehingga alhamdulillah dosen-dosen kita tidak begitu kerepotan di dalam untuk memikirkan masalah dana finansialnya. Dan yang berikutnya tentunya adalah yang berasal dari dosen itu sendiri atau kita sering sebut sebagai dana mandiri. Karena kan kita ketahui bersama bahwa seorang dosen itu kan wajib melakukan tridharma perguruan tinggi. Apalagi dosen-dosen yang sudah memperoleh sertifikasi dosen, jadi sehingga dana yang ada itu bisa digunakan juga untuk menunjang kegiatan tridharma tersebut. Begitulah Bu untuk bagaimana kami mensikapi perolehan dana untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini yang sering terjadi ya Pak. Untuk menanggulangi academic misconduct seperti plagiarism, kemudian pemalsuan dan praktek kecurangan dalam pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian, kira-kira langkah-langkah apa saja Pak yang dilakukan oleh LPPM? Ya, kalau bicara masalah plagiarism dan kecurangan yang lain itu mungkin ya hal yang sering terjadi begitu ya, hal yang sering terjadi walaupun kita berusaha bagaimana cara menghindarinya dan ya meminimalisirnya lah gitu ya. Jadi yang kami lakukan adalah kita coba meminimalisir dengan menggunakan aplikasi-aplikasi atau software untuk cek plagiat. Jadi dalam hal ini kami menggunakan Turnitin yang bisa membantu kita untuk mengecek plagiarism dari dosen maupun mahasiswa. Jadi kalau dosen-dosen yang melakukan publikasi paper, kita wajibkan itu dosen-dosen kita maksimal 20% tingkat plagiasinya. Sementara untuk mahasiswa yang untuk skripsi ataupun jurnal-jurnal mahasiswa, seperti saya sebutkan tadi, jadi kita punya 2 jurnal mahasiswa di sini, ada JUDSI dan ada JIKOM. Nah, itu juga kita cek plagiatnya. Ya walaupun mungkin tidak seketat yang ada di dosen, karena kita paham bahwa mahasiswa di sini kan masih dalam proses belajar lah Bu ya. Mungkin itu yang kami lakukan untuk mencegah plagiat. Oke, baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah sasaran utama dan tujuan LPPM dalam bidang penelitian, Pak? Kalau kita bicara masalah sasaran, ya kita berharap ke depan bagaimana penelitian-penelitian yang ada di Royal, terutama ya di Islamic Royal ini lebih berkompeten, sehingga kita akan mencoba menciptakan penelitian-penelitian yang lebih bermanfaat. Jadi tidak hanya sebatas sebagai penelitian yang disimpan di dalam perpustakaan atau dalam lemari-lemari berangkas aja lah gitu kurang lebih ya. Tapi kita juga akan berusaha bagaimana menciptakan penelitian itu bisa dimanfaatkan baik di instansi-instansi atau di lembaga atau di perusahaan-perusahaan yang ada, sehingga itu lebih berkompeten. Dan kita juga saat ini sudah dosen-dosen kita sudah menghasilkan beberapa hak karya ilmiah ya, haki terhadap penelitian-penelitian mereka. Dan kita berharap juga penelitiannya bisa lebih bagus lagi gitu. Nah, makanya kita juga sudah beberapa kali mendatangkan pakar, terutama dalam bidang penelitian, untuk melatih dosen-dosen kita dan mahasiswa kita di dalam bidang penelitian. Sehingga kita berharap penelitian dosen-dosen kita bisa lebih kompeten, tidak hanya bersifat lokal, tapi juga bisa terpublikasi di jurnal-jurnal yang baik, yang seperti Sinta 2, Sinta 1, atau bahkan jurnal-jurnal bereputasi. Dan alhamdulillah memang beberapa dosen kita sudah sering ya, sudah beberapa kali untuk mempublikasi
di jurnal yang bereputasi. Itulah Bu. Ya, oke, baik Pak, terima kasih. Kita mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apakah sasaran utama dan tujuan LPPM dalam bidang pengabdian Pak? Ya, kalau kita bercerita masalah bina pengabdian, kita akan tidak jauh berbeda dengan penelitian tadi, gitu, Bu. Nah, pengabdian ini kan sebenarnya adalah runtutan dari penelitian. Nah, jadi kita berharap hasil dari penelitian bisa diterapkan sebagai satu pengabdian masyarakat yang selama ini juga sudah kita lakukan. Jadi dosen-dosen kita itu melakukan pengabdian masyarakat, didampingi oleh mahasiswa ke sekolah-sekolah, ke instansi pemerintah, atau ke lembaga masyarakat seperti kursus. Bahkan juga dosen-dosen kita melakukan pengabdian ke ibu-ibu PKK, ibu-ibu rumah tangga, yang diharapkan hasilnya bisa dimanfaatkan. Jadi hasil penelitian tadi diaplikasikan ke dalam pengabdian, lalu didiseminasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih paham. Yang diharapkan juga dapat menambah pengetahuan masyarakat, bahkan mungkin bisa menambah income yang bisa memperbaiki perekonomian masyarakat. Mungkin itu tujuan kami ke depan, Ibu, ya. Baiklah Pak, itu tadi bincang-bincang dan diskusi kita hari ini mengenai LPPM. Terima kasih kepada Bapak untuk waktu dan kesempatannya. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.